Oke, langsung ke intinya aja. Kalau misalnya A7C ini sebenarnya A73 yang punya kelebihan dan disabilitasnya sendiri. Aku jelasin lebih lanjut. Jadi A7C ini sebenarnya sensornya A73 dan sama bisa ngerekam 4K 30 fps, 120 fps di 1080 TV, sama kayak A73, literally sama. Sekilas tuh sama aja sih, fotonya gak beda malah. Nah, langsung kelebihan selanjutnya itu dia bisa pakai Catalyst Browse. Itu tuh software stabilisasi yang pakai Giro data kamera, tapi gak reliable ya guys ya. Itu bisa kadang crash atau lama banget prosesnya tuh, gimana komputer kalian. Jadi mending nggak, terus harus matiin si IBIS-nya, otomatis bakal shaky kalau misalnya gagal, gak bisa di gyro stabilize. Sambil lihat Catalyst Browse before afternya, aku mau kasih tahu, aku lupa mention juga kalau misalnya aku punya kamera ini sejak 2022 dan aku udah 3 tahun itu dipakai belajar foto, color grading, videografi, sama buat short movie. Terus karena ini pakai sensor A73, ini videonya masih 8-bit ya, gak enak. Sebenarnya ada orang yang biasa aja sih, kayak 8-bit cukup, tapi kalau misalnya kalian pengen yang enak, yang lebih fleksibilitas gitu di post pro, mending cari kamera yang 10-bit kayak 6700 atau Lumix apa GH. Pokoknya cari yang 10-bit. Nanti kalian bersyukur kepada saya bahwa 10-bit itu enak banget. Sumpah, gak nyesal beli 10-bit. Kecuali fotografer. Oh iya, berarti ini kamera fotografer banget ya. Autofocusnya tuh nempel. Nah ini selanjutnya nih, si autofocusnya tuh nempel terus gitu. Karena lebih bagus juga sih autofocusnya, karena udah firmware update juga. Karena dia tuh seri baru-baru setelah 73. Jadi kalau gak salah tuh pakai AI. Ternyata aku salah. Jadi maksudnya tuh AI-nya cuman algoritmanya aja, gak ada chipset dedicated di dalam kameranya kayak kakak-kakaknya A7C2, A74, 6700, kakak-kakaknya lah pokoknya. Intinya tuh dia lebih cepat daripada A73 ya. Dan ini aku mic-nya mati. Ini tuh sebenarnya tes autofocus dan aku pakai mini mic, ternyata mati. Ini aku ngambil yang S-Log 2 sekalian tes warna kali ya. Terus buat kalian yang pengen denger mic asli dari A7C itu kayak gini. Gak apa-apa lah, ini juga sekalian. Dan ini yang profile picture standar, bukan log profile. Iya, emang bagus sih Sony autofocusnya. Oke, mungkin next ya di tempat yang agak gelap dikit biar F-nya kecil kali ya. Dan yang ini low light. Ada sih itu di belakang, tapi dari depan muka aku nggak ada dan masih tracking. Sebenarnya itu cuman autofocusnya yang bagus ya dari kamera ini, jujur. Kalau ngomongin apa yang andalan gitu, cuman autofocusnya ini udah kali ya. Bentar. Sabar. Kalau misalnya tes tadi masih kerasa kurang bagi kalian, ini aku bakal tes 120 fps slow mo, ngejar-ngejar kucing, AFC. Jadi sekalian IBIS-nya dites, autofocusnya juga. Bagi kucing ini namanya Ratatouille, dia kayak Ratatouille soalnya. Tuh gak? Ya.
Terus kelebihan selanjutnya tuh A7C udah punya Type C si outputnya, HDMI juga walaupun yang kecil ya, yang mikro, dan gak ada limit recording. Kalau misalnya di A73 tuh ada limit 30 menit, kalau di A7C udah gak ada. Terus vari angle ya guys. Terus ini layarnya udah touchscreen juga walaupun menunya enggak ya, tapi fokusnya itu bisa touchscreen sama zoom pas ngeliat gitu. Dia tuh udah touchscreen, tapi cuman difokus sama zoom waktu itu loh, waktu ngeliat foto setelah foto previewnya gitu. Terus langsung ke jeleknya, IBIS-nya itu pas-pasan. Kalau misalnya dipakai ngevlog pun shaky-nya masih kerasa, nggak sebagus Canon gitu, atau kamera sensor dengan sensor kecil. Maaf guys, gak ada yang di filter, jadi f-nya aku gedein. Ini S-Log 2. Kalau pakai S-Log 3 kan ini Eggbit, takutnya warnanya rusak, ada color noise gitu. Kalau movementnya buat kayak handheld cinematic sih enak sih, kayak emang movementnya pengen handheld oke aja. Tapi kalau misalnya buat ngevlog kalau capek, ini emang compact tapi kerasa lama-lama mah beratnya. Ya, next. For comparison, ini IBIS-nya A7 IV. Tadi itu A7C juga pakai yang aktif, ini pakai yang aktif juga. Dia lebih better anjir. Ini pakai lensa yang sama by the way, sama-sama full frame. Tapi A7 IV berat banget sih. Ya kan? Kalau buat ngevlog, IBIS-nya kurang. Giganya tuh masih kerasa. Ada sebagian orang yang suka sih, yang biasa aja gitu, karena natural ya selera sih sebenarnya. Tapi nggak sebagus itu IBIS-nya. Tapi membantu dengan adanya IBIS walaupun nggak saya bagus itu. Terus yang tadi Catalyst Browse sudah dibahas bahwa gak reliable, dan matiin si IBIS juga, jadi gak ada backup plan kalau misalnya Catalyst-nya gagal. Terus SD card slotnya cuma satu, gak kayak A7 III tuh dia 2. Terus belum CF Express juga, masih SD card doang. Terus jelas gak ada joystick ya, gak kayak A7 III. Terus untuk beberapa third party lens, kalau buat si Sony ini apalagi yang udah autofocus, dia tuh kalau gak diupdate suka ini apa namanya itu gak kebaca si F-nya. Kayak Samyang, waktu itu aku pakai Samyang 2470 f2.8, dia tuh gak tau kenapa F-nya gak bisa diganti, dan setelah aku cek ternyata belum diupdate si firmware lensanya. Agak nyebelin sih emang, gak tau kenapa ya. Yang paling deal breaker selanjutnya itu 8-bit, videonya 8-bit itu sih 420 deal breaker selanjutnya. Padahal A6700 dengan harga yang sama itu bisa 4K 120 422 ya, 10-bit 422. Walaupun noise, tapi at least ada gitu opsinya. Konklusinya sih ini kamera cocok untuk foto dan sehari-hari, apalagi pemula ini cocok banget. Vlog juga sebenarnya bisa, karena autofocusnya tuh nempel banget ya walaupun cahayanya minim. Buat pemula foto video cocok sih.